Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Easy Course. Nah, di video kemarin kan kita sudah bahas soal yang dikeluarkan oleh BP3, tapi khusus penalaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas khusus pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung saja kita lihat apa soal-soalnya. Ini soal yang pertama. Nilai minimum fungsi kuadrat adalah min 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan berapa. Nah, adik-adik, ini adalah soal fungsi kuadrat di kelas 10 ya. Jadi ternyata soal-soal SNBT yang dikeluarkan oleh BP3 itu sebenarnya adalah soal-soal yang menurut saya cukup sederhana. Nah, contohnya ini soal yang pertama. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, mari kita bedah dulu soalnya nih. Oke, nilai minimum fungsi kuadrat adalah min 8. Nah, adik-adik, nilai minimum atau nilai maksimum itu artinya adalah nilai Y atau Y puncak. Nah, perbedaan dari kata minimum dan maksimum itu hanya menandakan apakah si grafik parabolanya terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah. Berikutnya, dalam soal, grafik tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Oke, jadi dia memotong di dua titik. Berikutnya, grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B, B-nya berapa? Nah, adik-adik, kalau kamu mencari B-nya, kamu harus tahu dulu bagaimana bentuk persamaan kuadrat dari fungsi kuadrat ini. Ya kan? Nah, berikutnya, kita ingat kembali pelajaran tentang fungsi kuadrat bahwa kalau diketahui, si grafik memotong sumbu X di dua titik, yaitu di titik X1,0 dan X2,0, lalu dia juga melalui titik dan juga melalui titik X, Y, maka bentuk persamaan fungsi kuadratnya dapat kita cari dengan Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, masalahnya sekarang adalah kita belum mengetahui nilai X-nya. Nah, kalau X1, ya kan, dia sudah ada nih dalam soal min 1,0 berarti X1-nya adalah min 1. Lalu X2,0 berarti yang 3,0, X2-nya adalah 3. Dan juga dia melalui X, Y. Y-nya kita dapat dari nilai minimum yaitu min 8. Nah, X-nya belum ada. Karena di sini adalah nilai minimum, berarti ini menandakan Y puncak. Sehingga X-nya juga harus X puncak atau sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini adalah kan garis yang membagi dua grafik fungsi kuadrat ini menjadi sama besar. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan, dari soalnya itu kita dapatkan informasi bahwa dia melalui titik min 1,0, berarti di sini ya, ibaratnya adalah diagram Cartesius. Oke, nah dia kan melalui titik ini dan juga titik ini. Ini soal berarti kan ada 5 satuan, berarti sudah dipastikan sumbu simetrinya adalah 1. Karena membagi dua bagian ini sama besar. Berarti kan seperti ini nanti gambarnya. Kurang lebih. Misalkan ini adalah Y puncaknya, nilainya adalah min 8. Jadi kita dapatkan bahwa X puncaknya itu pasti adalah 1. Sehingga X-nya di sini adalah 1. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Y-nya adalah min 8. A-nya itu kita cari. X-nya adalah 1 dikurangi X1-nya adalah min 1 dikali X-nya tadi 1 dikurang X2-nya adalah 3. Sehingga min 8 sama dengan A 1 min 1 dikurang min 1 kan jadi plus ya. Berarti 1 tambah 1 2. 1 dikurangi 3 min 2. Oke, maka min 8 sama dengan A 2 dikali min 2 adalah min 4. Lalu kita pindahkan saja langsung, A sama dengan min 8 dibagi min 4, berarti nilai A-nya adalah 2. Nah, sudah kita dapatkan nilai A-nya 2. Berikutnya adalah kita mencari nilai B. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. Jadi melalui 4, B. Berarti X-nya adalah 4, Y-nya adalah B. Kita masukkan lagi ke persamaan yang tadi. Nah, Y-nya kan tadi B ya. B sama dengan, tetap ke sini ya adik-adik ya, masukkan ke ini lagi, rumus ini lagi, sama dengan A. A-nya tadi sudah kita dapatkan nilainya adalah 2, dikali X-nya adalah 4, oke, dikurangi X1-nya tetap min 1,
terus dikali X-nya 4 dikurang X2, X2-nya tadi adalah 3. B sama dengan 2 dikali, ini jadi plus, berarti 4 tambah 1, 5. 4 dikurangi 3, 1, maka nilai B-nya adalah 10. Jadi kita dapatkan bahwa nilai B-nya itu sama dengan 10. Jadi, oke, kira-kira seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ada bilangan 4 angka A 094 kurang dari 6.000. Berarti kalau kurang dari 6.000 itu A-nya ini antara ya 1 sampai dengan 5. Ya kan? Karena bilangan 4 angka ini kurang dari 6.000. Berikutnya, jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka nilai A-nya berapa? Nah, adik-adik yang perlu kamu ingat adalah bahwa bilangan yang dapat dibagi 3 itu jika dan hanya jika kalau misalnya kita jumlahkan komponen bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. Contohnya nih, contohnya kan 27. 27 itu habis nggak sih dibagi 3? Habis dong. Jadinya berapa? Bagi 3, 9 kan? Nah, ciri dari bilangan yang bagi 3 sesuai yang saya katakan tadi adalah kalau kamu jumlahkan ini penyusunnya berarti kan 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 habis nggak dibagi 3? Habis. Nah, jadi kita simpulkan bahwa 27 pun habis dibagi 3. Gitu. Contohnya lagi misalkan nih 14. 14 itu bisa nggak sih dibagi 3? Nggak bisa. Kalau bisa juga kan koma atau ada sisanya. Kenapa? Kalau kita lihat juga 1 tambah 4 kita totalkan nih komponen penyusunnya. Kan 5. 5 juga nggak habis dibagi 3. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya lagi misalkan nih, apa ya? 99. 99 ini habis nggak dibagi 3? Habis. Iya, kalau kita totalkan saja 9 tambah 9 kan 18. 18 habis nggak dibagi 3? Habis. Itu 6 hasilnya. Nah, di sini katanya bilangan tersebut dibagi 3 tapi sisanya 1, berarti tidak habis dibagi 3. Ya kan? Dibagi 3 itu bersisa 1. Sehingga kalau begitu, ini kita kurangi 1 aja, satuan yang di belakang ini. Jadinya kalau kita kurangi 1 kan jadinya 3. Nah, sehingga A ditambah 0 ditambah 9 ditambah 3 ini nanti habis dibagi 3. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat A ditambah 0 tambah 9 tambah 3 kan 12. Nah, misalkan ini habis dibagi 3 nih, berarti angkanya kemungkinan berapa aja? 12, ya kan? Terus berapa lagi? 15, 18, 21. Nah, atau seterusnya ya kan, misalkan 24. Tapi nggak mungkin kalau 24 mah ya. Kenapa? Kenapa ini 24 nggak mungkin? Nah, begini. A ditambah 12 sama dengan 12. Berarti A-nya berapa? Yang pertama kemungkinannya A adalah 0. Yang berikutnya kalau misalkan 15, A ditambah 12 hasilnya 15. Berarti A-nya adalah 3. Berikutnya lagi, berapa ditambah 12 hasilnya 18. Berarti 6. Yang berikutnya 21. Berapa ditambah 12 hasilnya 21. Berarti 9. Nah, kalau 24 berarti kan A-nya ini harusnya nilainya 12 dong. Berarti kan nggak mungkin. A-nya itu kan adalah bilangan 1 digit. Berarti enggak. Jadi inilah kemungkinan A-nya. Antara angka 0, 3, 6, 9. Sekarang katanya bilangan 4 angka ini kurang dari 6.000. Berarti yang nilainya 6 dan 9 sudah tidak memenuhi syarat. Dan juga 0. Kenapa 0 tidak memenuhi syarat? Karena kalau misalkan di sini depannya 0, 0, 0, 9, 4. Ini bukan bilangan 4 angka lagi, ini bilangan 2 angka. Ya kan? Oke, berarti yang kemungkinannya adalah A-nya 3. Maka jawabannya adalah 3. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di soal jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 2? Misalkan seperti itu. Kalau habis dibagi 3, misalkan dibagi 3 bersisa 2, ini angka yang belakang ini kamu kurangi 2 aja. Kira-kira seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiganya. Bilangan 4 angka A094 ini dari soal yang tadi. Berarti bilangannya
akhirnya kita ketemui bahwa A-nya adalah angka 3 ya, berarti ini bilangannya 3094. Yang ditanya adalah banyaknya faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, faktor prima ini kan berarti adalah faktorisasi yang merupakan bilangan prima. Berarti adik-adik kamu tentukan dulu faktorisasi dari 3094. Nah, biasanya saya menggunakan pound faktor. Oke, 3094 kan ini bisa dibagi dengan 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti jadi 1547 ya. Oke. Lalu 1547 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Bagi 3 bisa nggak? Nah, kamu coba satu per satu sampai bisanya berapa? Ini tadi sudah saya hitung, ini bisa dibagi 7. Kalau dibagi 7, itu jadi 211. Oke, 211 ini bisa dibagi berapa lagi? Nah, saya sudah cari tadi, bisa dibagi 13, hasilnya adalah 17. 17 sudah mentok ya, itu sudah bilangan prima. Sehingga faktor primanya, nah kalau kita buat seperti ini, 3094 itu kan berarti sama dengan, kita ambil ujung-ujungnya ya, berarti 2 kali 7 kali 13 kali 17. 2 kali 7 kali 13 kali 17. Nah, karena yang ditanyakan adalah faktor prima, kita tinggal lihat di sini ada berapa bilangan primanya. Ada di tinggal lihat keempat ini merupakan bilangan prima, baik 2, 7, 13, dan 17, sehingga jawabannya adalah 4. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Ini masih soal yang sama. Oke, tadi kita ingat lagi angkanya adalah 3094. Yang ditanya adalah banyaknya faktor positif. Nah, ini sebenarnya kalau yang sudah pernah ikut pelatihan OSN atau maupun OSN sendiri, pasti sudah sering mendengarkan pertanyaan banyaknya faktor positif dari suatu angka. Nah, apa sih faktor positif itu kan gitu ya? Nah, saya buat contoh sederhananya saja supaya adik-adik bisa memahaminya lebih mudah ya. Contohnya nih misalkan ada angka 24. 24 itu kan bisa jadi 1 dikali 24, ataupun 2 dikali 12, ataupun 3 dikali 8, lalu 4 dikali 6. Nah, ini semuanya totalnya ada berapa angka? Ada 8 angka. Nah, itu artinya ada 8 faktor positif dari bilangan 24 ini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan angkanya besar seperti ini 3094, wah banyak dong ya. Atau misalkan sampai 15.000, bagaimana sih caranya? Nah, adik-adik bisa juga dengan cara seperti ini. 24 ini kan kalau kita faktorisasikan seperti ini ya. Berarti kan 24 ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Ya kan? Nah, adik-adik tinggal lihat aja pangkat semua bilangannya. Nah, ini kan pangkatnya dari 2 ini adalah 3. Oke? Nah, kamu tambahkan dengan 1, berarti kan 4. Dikali angka yang berikutnya. Ini berapa nih pangkatnya? Pangkat 1 kan? Tambahin lagi dengan 1, berarti jadi berapa nih? 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, begitu juga bisa dengan cara itu juga. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga tadi kan 3094 itu sudah kita cari, yaitu 2 dikali 7 dikali 13 dikali 17. Nah, pangkat dari semua angka ini adalah pangkat 1 semua kan? Nah, kamu tambahkan dengan 1, semuanya tambahin 1, tambahin 1, tambahin 1. Berarti ini kan jadi hasilnya ini kan pangkatnya adalah jadi 2 dikali, di sini juga 2, dikali 2, dikali 2, berarti ini hasilnya adalah ada 16 faktor positif dari bilangan 3094 ini. Kira-kira seperti itu ya. Ini biasanya pertanyaannya bisa jadi banyaknya faktor positif atau berapa jumlah semua faktor positif. Kalau jumlah berarti seperti ini nih. Jumlah dari faktor positif 24 berarti kamu jumlahkan. 1, kamu tambahkan ke 2, tambahkan ke 3, tambah 4, dan seterusnya. Hasilnya berapa? Itu juga ada caranya. Cara cepat nantilah kita bahas di video-video yang berikutnya saja ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Oke, ini kita tentukan mana yang benar atau salah. Kalau nggak salah seperti itu atau jauh. Kayaknya pilihan ini adalah A, 1, 2, 3 benar. Kayaknya seperti itu ya, kalau saya tidak lupa. Oke, ada kumpulan data. B, min 7, 3, dan min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Kalau yang pertama adalah katanya rata-rata kumpulan itu menjadi min 5
jika B-nya adalah min 11. Oke, berarti kita totalkan saja. Min 11 ditambah min 7 ditambah 3 ditambah min 5. Ini kita bagi dengan 4 ya, karena ada 4 data. Oke. Min 11 tambah min 7 adalah min 18. Min 18 tambah 3 itu adalah min 15. Min 15 ditambahin min 5 adalah min 20. Min 20 kalau kita bagi dengan 4 hasilnya adalah min 5. Berarti benar ya, rata-ratanya adalah min 5. Pernyataan satu benar. Yang kedua, median menjadi min 6 kalau misalkan B-nya adalah min 7. Oke, berarti kalau median kita urutkan datanya. Ini katanya B-nya adalah min 7, berarti kita urutkan data yang paling kecil, min 7, berikutnya adalah min 5, dan 3. Karena ada 4 data, pasti data 2 dan 3 itu kita soroti dulu ya. Lalu kita totalkan dan dibagi dengan 2. Sehingga menjadi min 7 ditambah min 5 dibagi 2, min 12 ya, dibagi 2, hasilnya adalah min 6. Pernyataan yang kedua juga benar. Yang berikutnya adalah yang ketiga, katanya modus kumpulan data, modus adalah data yang sering muncul, itu katanya adalah min 5 kalau B-nya juga adalah min 5. Oke, berarti min 7, katanya B-nya adalah min 5, berarti ada 2 min 5, berikutnya 3. Modus adalah data yang sering muncul, ya, min 5 adalah modusnya, maka pernyataan 3 itu benar. Yang terakhir adalah jangkauan. Jangkauan berarti adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum ya. Katanya 3 jika B-nya min 8. Berarti kalau B-nya min 8, kita urutkan min 8, min 7, min 5, dan 3. Jangkauan, oke, berarti 3, nilai maksimumnya adalah 3, dikurang nilai minimumnya adalah min 8. Berarti ini hasilnya adalah 11, pernyataan 4 salah. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3 itu bernilai benar. Nah, adik-adik itulah contoh 5 soal pertama yang telah disepil oleh BP3 untuk soal pengetahuan kuantitatif. Di video berikutnya kita akan bahas nomor 6 sampai dengan 10. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video yang berikutnya.